Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Wahyu Firmansyah dengan NIM F1B022026. Kali ini kita akan membahas materi mengenai bahan pengantar atau konduktor. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Yang akan kita bahas kali ini pertama-tama ialah pengertian dari konduktor itu sendiri. Apa sih pengertian dari konduktor itu? Jadi, konduktor atau pengantar listrik adalah suatu material yang mudah mengantarkan arus listrik. Sifat antaranya adalah memindahkan elektron-elektron dari satu titik kelistrikan ke titik kelistrikan lainnya secara mudah. Kegunaan utama dari pengantar listrik adalah mengalirkan arus listrik. Kemudian, konduktor memiliki inti atom dengan elektron yang terikat secara lemah dan dapat bergerak secara bebas. Proses pengantaran listrik terjadi ketika material yang bermuatan positif dihubungkan dengan pengantar listrik. Interaksi yang timbul ialah perpindahan elektron dari pengantar listrik ke material yang bermuatan positif. Kemudian, cara kerja konduktor. Bagaimana sih cara kerja konduktor itu? Mari kita lihat di sini. Konduktor adalah bahan yang memungkinkan elektron mengalir bebas dari partikel ke partikel lain. Sebuah benda yang terbuat dari bahan konduktor akan memungkinkan muatan untuk ditransfer ke seluruh permukaan benda. Jika muatan ditransfer ke objek lokasi tertentu, muatan itu dengan cepat didistribusikan ke seluruh permukaan objek. Kemudian, jika konduktor bermuatan disentuhkan ke objek lain, konduktor bahkan dapat mentransfer muatannya ke objek itu. Perpindahan muatan antar benda lebih mudah terjadi jika kedua benda terbuat dari bahan pengantar. Bentuk dan ukuran bahan memengaruhi konduktivitasnya. Misalnya, sepotong materi yang tebal akan mengantarkan listrik lebih baik daripada sepotong yang tipis dengan ukuran dan panjang yang sama. Suhu juga mempengaruhi konduktivitas. Ketika suhu meningkat, atom dan elektronnya memperoleh energi. Kemudian sifat dari bahan konduktor. Yang pertama, memiliki daya hantar listrik. Daya hantar listrik didapat dari banyaknya elektron bebas yang terkandung dalam bahan konduktor. Meskipun sebagian besar bahan konduktor yang dimiliki konduktor terikat kuat pada inti atomnya, ada sebagian kecil yang dapat bergerak bebas dari satu atom ke atom yang lain. Elektron-elektron inilah yang memungkinkan terjadinya arus listrik pada konduktor. Kemudian, yang kedua, hambatan jenis atau resistivitas yang kecil. Semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, maka semakin baik nilai konduktivitasnya. Konduktivitas merupakan ukuran kemampuan suatu bahan untuk mengantarkan arus listrik. Sebagian besar bahan dari logam memiliki nilai hambatan jenis yang kecil, sehingga memiliki konduktivitas yang baik. Kemudian, yang ketiga, tegangan tarik yang kuat. Konduktor adalah bahan yang memiliki tegangan tarik yang kuat agar penyaluran daya menjadi normal. Tegangan tarik sendiri dipengaruhi oleh aliran arus dan suhu. Semakin kuat suatu bahan mengatasi pengaruh suhu dan aliran arus, maka semakin baik pula bahan tersebut berfungsi sebagai konduktor. Kemudian yang keempat, sifat dari bahan konduktor adalah daya hantar panas yang tinggi. Konduktor memiliki sifat daya hantar panas yang tinggi selain sebagai daya hantar listrik. Setiap bahan yang memiliki daya hantar panas yang tinggi bisa dikategorikan sebagai konduktor. Bahan-bahan logam sebagian besar memiliki daya hantar panas tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai konduktor. Kemudian sifat bahan konduktor yang terakhir ialah daya elektromotoris termonya yang kecil. Daya elektromotoris adalah daya yang timbul akibat perbedaan bahan antara konduktor dan titik kontak pada sebuah rangkaian listrik. Umumnya disebabkan oleh perbedaan suhu antara kedua bahan sehingga disebut juga daya elektromotoris termo. Daya elektromotoris termo menyebabkan terjadinya penyimpanan arus dan tegangan listrik. Semakin kecil daya elektromotoris suatu bahan, maka semakin baik bahan tersebut berfungsi sebagai konduktor. Untuk pembahasan selanjutnya, sifat dari jenis bahan konduktor. Yang pertama, semua bahan yang dapat mengalirkan arus listrik dengan mudah dinamakan sebagai konduktor. Adapun yang termasuk bahan-bahan konduktor adalah bahan yang memiliki banyak elektron bebas pada kulit terluar orbit. Elektron bebas ini akan sangat berpengaruh pada sifat bahan tersebut. Jika suatu bahan listrik memiliki banyak elektron bebas pada orbit-orbit elektron, bahan ini memiliki sifat sebagai pengantar listrik. Kemudian,
Bahan penghantar listrik itu mempunyai sifat-sifat yang penting. Di antaranya satu, koefisien temperatur tambahan. Yang kedua, daya hantar panas. Kemudian yang ketiga, daya tegangan listrik. Yang keempat, timbulnya daya elektromotoris termo. Dan yang kelima, daya hantar listrik. Kemudian jenis-jenis bahan konduktor beserta sifatnya. Yang pertama, aluminium atau Al. Sifat penting dari bahan aluminium ini diantaranya: yang pertama, dapat ditempa dalam keadaan dingin. Yang kedua, tidak tahan terhadap garam dapur atau laut. Warnanya silver atau perak. Titik didih yang dimiliki aluminium ialah 18.000 derajat Celcius. Kemudian RHO-nya 0,02778. Alfa yang dimiliki 0,047. Dapat dilihat contoh dari aluminium ini pada gambar di samping. Kemudian yang kedua, tembaga atau biasanya disebut Cu. Tembaga ini memiliki sifat penting, diantaranya dapat disepuh dan berkarat bila terkena CO2 atau karbon dioksida. Kemudian titik didih yang dimiliki ialah berkisar sekitar 22.360 sampai 23.400 derajat Celcius. RHO yang dimiliki ialah sebesar 0,017. Kemudian alfa yang dimiliki tembaga sekitar 0,0043. Kemudian yang ketiga, seng atau Zn. Seng ini memiliki beberapa sifat penting sebagai bahan logam, diantaranya: yang pertama, dapat ditempa dalam keadaan dingin. Yang kedua, tidak tahan terhadap garam dan asam garam. Yang ketiga, warnanya putih kebiru-biruan. Titik didih yang dimiliki seng ini sekitar 9.070 derajat Celcius. Kemudian RHO yang dimiliki sekitar 0,0043. Dan alfa yang dimiliki seng ini sekitar 0,006. Kemudian selanjutnya timah atau Sn. Timah di sini memiliki beberapa sifat penting seperti jenis-jenis bahan sebelumnya. Yang pertama, warnanya jernih mengkilap. Titik didihnya sekitar 2360 derajat Celcius. Warnanya putih kebiru-biruan. Titik didih yang dimiliki timah ini sekitar 9.070 derajat Celcius, sama halnya dengan seng tadi. RHO yang dimiliki sekitar 0,0043. Kemudian alfa yang dimiliki timah ini sekitar 0,12. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan komen di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.